Tentu ya ada seleksinya karena kami juga ingin menjaring orang yang benar-benar ingin belajar aja gitu. Yang pertama karena ini namanya beasiswa aktivis muda, jadi kita mengusung atau anak-anaknya aktif di organisasi di sekolahnya gitu. Jadi bukan cuman pinter secara akademik, tapi kami juga ingin menjaring yang pinter secara organisasi gitu, cerdas secara berorganisasi. Ya karena untuk melanjutkan estafet ini ya. Betul kan? Gitu. Ya itu yang pertama tahfiz leader Quran. Yang kemudian yang kedua ada yang namanya bimbingan masuk kampus. Jadi kita kolaborasi itu sama komunitas yang mengajarkan atau tutor UTBK. Jadi kita ngasih bimbel gratis. Buat UTBK gitu. Kalau kesulitan sih pasti ada. Itu terutama pas di awal-awal ya. Di awal-awal kita launching tuh 2022 tuh. Itu udah cukup lumayan susah gitu kan. Tapi tadi balik lagi karena memang suka tantangan gitu ya. Ya kita terus challenge, kita terus sounding, kita terus masuk ke sekolah-sekolah, kita tanyain ke guru-gurunya gitu kan. Emang harus ekstrim itu usahanya gitu kan. Sehingga ya alhamdulillah ada gitu, dan kita menjaring memang orang-orang yang baik. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Wendy di channel YouTube Banten Podcast. Yo, nggak usah banyak basa-basi, kita langsung kenalan aja sama dua narasumber yang menurut saya ini masih muda-muda tapi luar biasa. Yang satu ini, yang abang-abang ini, yang ganteng ini, namanya Abang Fitra Rianto, Eshum, pembina Alang Institute atau foundernya. Lalu ada Teteh Nisa Hayati, SPD, CEO Alang Institute atau CEO founder. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Abang dan Teteh nih? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Terima kasih sebelumnya sudah mau datang di studio Banten Podcast untuk yang mungkin ini akan memberikan informasi dan edukasi juga untuk masyarakat luas gitu kan. Dan sebelumnya saya juga nggak tahu nih Alang Institute apa juga, teman-teman juga belum tahu nih Alang Institute nih apa sih gitu kan. Jadi langsung aja nih, sebelum saya nanya Alang Institute itu apa, saya mungkin ingin mengetahui lebih jelas nih, Bang Fitra. Siap. Selain CEO atau foundernya kan sibuk di Alang Institute nih, kesibukannya sekarang ngapain aja Bang? Kalau sekarang sih lagi sibuk nyusun tesis ya. Oh, udah tesis. Mau S2 ya? Iya. Tesis kebetulan saya masih statusnya mahasiswa akhir lah di Magister Pariwisata Berkelanjutan Unpad. Nah selain itu juga ya sedikit lah kerja gitu ya di e-sport kayak gitu, buat sama jajan. E-sport kita main game sebenarnya. Boleh nanti ini kita bahas e-sport. Wah, boleh banget. Tapi untuk sekarang Alang Institute dulu. Siap. Nah untuk Teteh Nisa, selain sibuk di Alang Institute, kesibukannya ngapain aja? Ya jadi sekarang saya lagi jadi guru di Al-Wildan International Islamic School 7 Serang, dan sedang mempersiapkan kuliah profesi. Kuliah profesi pendidikan profesi guru. Mantap. senang belajar ya, Mas. Yang saja belajarnya pusing ya. Ini senang belajar gitu. Ya langsung aja nih Bang dan Teteh. Siap. Mungkin yang lain juga udah pernah penasaran nih, sebenarnya Alang Institute tuh apa sih? Terus bergerak dalam bidang apa dan terbentuk tahun kapan? Siapa yang mau jawab, Abang atau Teteh? Saya deh kayaknya. Oke, jadi Alang Institute ini apa ya? Dilahirkan ya waktu itu pas pandemi 2020. Kebetulan saya juga baru lulus dari Universitas Erlangga Surabaya. Lulus tuh 2020 kan. Bingung mau ngapain gitu kan, karena memang masih nunggu seleksi S2 Unpad gitu kan. Nah, selama jeda waktu itu saya berpikir gitu kan, wah kayaknya bisa nih untuk kemudian kita bikin suatu gerakan sosial gitu kan, sosial pendidikan di Pandeglang, karena ya bukan mendiskreditkan pendidikan di Pandeglang ya, akan tetapi ada celah di mana kayaknya bisa nih kita masuk gitu loh. Karena memang pemuda-pemuda di Pandeglang mungkin masih kekurangan akses mungkin ya, entah itu dalam bidang informasi terkait ke perguruan tinggi, motivasi dan lain sebagainya kayak gitu, sehingga 2020 kita mulai launching lah itu Alang Institute, yang pada awalnya ya udah kita cuma sekedar ngasih tahu gitu ya bagaimana caranya menjadi mahasiswa, terus jadi leader dan lain sebagainya gitu pada awalnya, dan pada akhirnya
sering berjalannya waktu gitu kan, banyak sekali program-program yang kemudian disupport kayak gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang kita juga punya program unggulan yaitu beasiswa aktivis muda tadi kayak gitu. Nah, itulah singkatnya ya. Cuma Pak. Nah, Teh, saya pengen tahu nih. Mengapa sih Teteh dan Akang nih? Siapa yang jawab terserah. Sampai tergerak hatinya untuk membentuk Alang Institute ini. Apakah pendidikan di Banten ini emang bisa dirasa kurang? Apa seperti apa? Apa emang suka berorganisasi aja gitu? Apa gimana? Sok, siapa yang mau jawab? Sok tuh, kita dulu deh. Ya, awalnya mungkin kenapa pengen buat komunitas ini, sebenarnya lihat keadaan sekitar si Ayah. Jadi banyak yang saya lihat adik kelas, kemudian teman-teman juga yang sebenarnya mereka tuh punya potensi lebih gitu ya untuk berprestasi misalnya gitu. Tapi terbatas dengan kondisi ekonomi dan motivasi yang rendah tadi gitu untuk belajar lebih di perguruan tinggi. Sampai akhirnya teman-teman atau adik kelas yang motivasinya rendah tadi, kemudian karena faktor ekonomi juga dia putus sekolah gitu, hanya sampai jenjang SMA aja kayak gitu. Padahal kalau misalnya mau mencari gitu banyak sekali mau berusaha juga banyak sekali beasiswa gitu yang dari pemerintah anggarkan untuk mahasiswa tadi, calon mahasiswa itu. Dan banyak juga sebenarnya komunitas-komunitas yang bersedia untuk mau memberi motivasi gitu ya. Dan banyak juga sebenarnya sumber motivasi itu kalau mau dicari gitu. Tapi ya itu terbatas akan motivasi yang rendah dan ekonomi yang kurang. Ya, gitu. Berarti emang bukan hanya masalah pendidikannya tapi motivasi dari orangnya sendiri itu yang mungkin kurang. Ya udah sih kalau udah lulus SMA ya udah nyari kerja aja padahal gitu kan. Padahal gitu. mungkin kalau mau berlanjut kuliah pun banyak akses yang tadi Teteh banyak bilang. banget. Nah, dan saya nambahin ya. Jadi apa ya? Yang paling terpenting dalam pendidikan itu sebenarnya mindset. Jadi selama ini kita tuh selalu terkungkung oleh mindset yang kemudian jeung naon kuliah itu bahasa Sunda nih ya. Jeung naon kuliah gitu dah ujung-ujungnya mah gawe. Padahal enggak hanya sebatas itu gitu. Jadi kita tuh di sini berusaha untuk merubah mindset itu gitu loh. Sehingga Sehingga mindsetnya lebih maju gitu kan. Karena semakin tingginya pendidikan gitu kan, semakin tinggi juga dia bisa berpikir luas kayak gitu kan. Enggak hanya sekedar mencari uang yang katakanlah kasar gitu kan. Padahal banyak hal yang kemudian bisa dilakukan. Dan tadi benar kata Tenisa tadi bahwasannya ketika kita kuliah tuh banyak sekali beasiswa dan bahkan nih dibandingkan uang saya sekarang pas sama mahasiswa banyak kan mahasiswa. Karena apa? Karena saya tuh sampai dapat 5 beasiswa kurang lebih itu. Iya, mulai dari pemerintah dan swasta kayak gitu kan. Nah, hal inilah yang kemudian pengen ditularkan ke adik-adik semua gitu bahwasannya gampang sebenarnya asal satu aya kadaek kalau kata Paneglang. Apa tuh artinya tuh? Ada kemauan kayak gitu. Ada kemauan itu yang sulit tuh. Maka daripada itu kita berusaha untuk mengubah mindsetnya dulu gitu kan dengan cara ngasih motivasi dan sebagainya. Nggak mudah memang, tapi perlahan-lahan gitu kan mulai terbentuk tuh. Dan alhamdulillah sekarang banyak juga adik-adik kita yang bisa melanjutkan ke perguruan tinggi dengan beasiswa juga kayak gitu. Ya, Alhamdulillahnya. Mungkin ini alasan Teteh dan mungkin anggota dan Abang juga nih dan anggota-anggota Alang Institute juga yang ingin maksudnya ya memberitahukan bahwasannya mudah untuk ini ya kan. Karena memang tujuan awalnya itu Kak. Jadi si teman-teman dari pengurus pun punya visi yang sama gitu. Karena kebanyakan dari mereka adalah mahasiswa dan beasiswa juga. Gampang kok katanya dapat beasiswa sebenarnya asal ada kemauan katanya. Maka daripada itu kita bentuk dan kita sharing ke adik-adik semua kayak gitu. Dan salah satunya mungkin emang bertujuan untuk memajukan pendidikan Indonesia ya. Bener nggak? Insya Allah. Nah, Bang lanjut nih Bang. Mungkin Teteh yang jawab nih. Saat ini di Alang Institute sendiri udah ada berapa anggota Teh? Oke, awalnya itu ada 50 pengurus. 50 pengurus itu awal ya? Awalnya. Jadi 50 pengurus yang mau diajak bergabung membangun komunitas Alang Institute di awal. Kemudian seiring berjalannya waktu kita mengadakan rekrutmen untuk penerima manfaat beasiswa itu. Nah, kemudian terjaringlah ada sekitar 15 penerima manfaat di angkatan pertama. Kemudian di angkatan kedua sekarang ada 20 penerima manfaat juga. Jadi totalnya kalau misalnya yang aktif itu ada sekitar 35 anggota. Itu yang aktif dalam Alang Institute. Tapi kalau dari awal banget nih, dari awal itu udah lebih dari 100 kayaknya gitu.
luar biasa. Banyak juga ya yang berminat untuk Iya. memajukan, maksudnya membantu anak-anak. Alhamdulillah. Ya, Banyak luar yang biasa. satu visi ternyata Satu visi gitu ya. di Banten gitu kan. Ya luar biasa. Nah, berarti kan Alang Institute ini sudah hampir jalan 3 tahun ya? 3 tahun. Apa udah 3 tahun? Udah ya? Udah. Udah 3 tahun. Februari itu. Februari. Lahirnya. Berarti selama 3 tahun ini sudah berapa banyak nih siswa-siswa yang sudah diloloskan untuk mendapatkan beasiswa dan juga kuliah, itu sudah berapa banyak? Tadi Saya sama jawab gitu. mungkin ya. Ya. Ah. Jadi karena pengurus ini udah jadi mahasiswa nih Ya. pengurusnya, kemudian kami pengurus juga udah dapat beasiswa. Nah, jadi kami kan merekrut adik-adik kelas 12 nih yang kemudian akan melanjutkan gitu ke perguruan tinggi. Dan di angkatan pertama itu kami merekrut hanya 15 orang, padahal yang daftar itu lebih dari 200 orang. Gitu. Sebenarnya sayang juga gitu kan ya, Dan 200 juga orang itu. punya keterbatasan Iya. lah. Iya, apalagi SDM pengurusnya yang masih kurang gitu. Jadi kita nggak bisa menampung semuanya. Padahal banyak banget gitu yang berminat, Iya. yang ingin dibimbing dan segala macamnya seperti itu. Kemudian di tahun kedua yang 15 orang ini jadi pengurus, mengadakan rekrutmen lagi. Dan kami menerima 20 orang dari 250 lebih pendaftar. Itu satu Pandeglang. Di seluruh sekolah di Pandeglang tuh Lebak ada juga, perwakilan sama Lebak sampai juga. Panimbang. Itu Lebak juga itu, ada. Pokoknya itu sampai baru Pandeglang. Pandeglang dan Lebak ya? Iya, bahkan ada yang dari Serang juga. Itu sampai DM gitu ya, cari info, boleh nggak Kak kalau misalkan yang domisili Serang daftar, boleh nggak Kak kalau yang sekolahnya di Serang daftar, karena kami juga hanya membuka untuk Pandeglang kan sebenarnya untuk tahun-tahun pertama ini Nah, gitu. untuk tahun kedua kan kita mulai ke Banten tuh. Iya, insya Allah Ke gitu ya. Serang. Berarti sekarang bukan fokus di Pandeglang aja, sudah meluas lagi ke Banten. Dan mungkin Serang, Pandeglang, Lebak gitu. Nah, berarti udah ya tidaknya Banten lah, Ya, lagi insya Allah. Banten lah insya Allah gitu kan. Dan mungkin harapan terbesarnya mungkin sampai Indonesia mungkin. Nah, kita waktu lomba di mana tuh? Lomba di Bakri Bakri Center, kita memang mencanangkan itu. Mencanangkan kita 1000 penerima manfaat di Indonesia kayak Mantap. gitu. Amin 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 lah. Ya yang namanya mimpi ya boleh aja ya. Boleh dong. Boleh dong. Ngapain mimpi yang larang ya? Iya. Sementara Nah. itulah mimpinya. Sebenarnya saya pengen tahu juga nih, tahapan-tahapan dalam siswa ini apa aja sih yang harus dilakuin untuk bisa masuk dalam Alang Institute? Apakah ada seleksinya atau seperti apa tuh? Bagaimana? Ya, tentu ya ada seleksinya karena kami juga ingin menjaring orang yang benar-benar ingin belajar aja gitu. Yang pertama karena ini namanya beasiswa aktivis muda, jadi kita mengusung atau anak-anaknya aktif di organisasi di sekolahnya gitu. Jadi bukan cuman pinter secara akademik, tapi kami juga ingin menjaring yang pinter secara organisasi gitu, cerdas secara berorganisasi. Ya karena untuk seperti itu. melanjutkan estafet ini ya. Betul, Betul kan? Gitu. Kayak gitu. Jadi yang pertama mereka yang aktif organisasi, yang kedua pastinya yang mereka tuh motivasi belajarnya tinggi. Jadi kami lihat dari nilai raportnya Kak. Oh, raportnya juga ada dilihat ya? administrasi Iya. pertama nih. Administrasi itu nanti mereka melampirkan nilai raport mereka. Jadi kita bisa lihat di situ. Oh, berarti anak-anak yang semangat belajarnya tinggi ya memang bisa dilihat dari nilai raportnya yang tinggi juga gitu kan. Nah, seperti itu. Terus yang kedua, mereka juga melampirkan bukti mereka aktif berorganisasi di sekolahnya, entah itu OSIS, PMR, Pramuka gitu ya. Apapun lah ya. Apapun lah organisasi di sekolahnya. Itu sih 2 poin penting yang kemudian menjadi penilaian untuk lolos administrasi. Kemudian setelah administrasi nanti ada wawancara. Gitu. Wawancara itu juga sebenarnya sekalian melatih ya, melatih dan mengenalkan bahwa untuk proses beasiswa ini itu ada administrasi dan wawancara gitu. Nah, Kita udah wawancara mengenalkan ini- dari awal lah gitu. Iya. mengenalkan dari awal gitu. Dan di wawancara ini juga kita menilai, kalau tadi administrasi kita hanya melihat secara identitas dan lain sebagainya macamnya, di wawancara ini kita lihat gitu seberapa sungguh mereka ingin mengikuti Program ini. Karena apa ya, kalau mereka nya nggak sungguh-sungguh, ini pengurusnya nih nanti mereka yang udah sungguh-sungguh kasihan gitu kan. Ya mungkin kalau saya lihat ini kalau misalkan tanpa organisasi ya, Iya. mereka kalau diwawancara juga nanti mungkin aing wah. Iya. Betul. Dan kebukti Kak Ya, ada gitu. Iya. Iya. Oh iya. Punya kelihatan banget orang-orang yang kemudian gak biasa organisasi itu Iya. kelihatan banget pas wawancara. Iya. Biasanya nggak berbiasa untuk Ngomong, kata-kata iya, karena ngomongnya. memang gak dilatih kan kayak Iya. gitu. Nah tadi selain itu juga namanya tadi yang wawancara itu kita nggak hanya sekedar wawancara, tapi kita juga ngelatih bagaimana dia ngajinya. Soalnya kita tuh ada namanya tahfidz leader Quran. Ada tahfiz juga. Iya, jadi intinya tahfidz itu sebenarnya nggak memaksa mereka, tapi minimal nih tujuan kita membentuk beasiswa ini
minimal si adik-adik nih yang masuk ke beasiswa ini minimal seminggu lah minimal melafazkan kalimat-kalimat Allah kayak gitu Kak. Itu sih tujuannya. Sebenarnya nggak memaksa untuk mereka kemudian harus hafal berapa juz gitu, enggak, tapi minimal mereka ngaji kayak gitu. Itu sih. Kalau memang ngajinya bagus itu kan, terus nilai rapotnya bagus, wawancaranya bagus, insya Allah. Iya, kita bergabung bareng-bareng gitu. Nanti kumpulan orang-orang hebat tuh nantinya tuh. Nah, berarti kegiatannya itu ada ngaji juga itu ya? Maksudnya kegiatannya biasanya kalau perkumpulan itu ngapain aja? Apakah belajar juga atau ngaji itu kan tadi kan salah satunya mungkin ngaji. Biasanya ngapain aja kegiatannya? Jadi kita punya sebenarnya 5 program unggulan sih di beasiswa aktivis muda ini. Yang pertama tadi tahfiz lidah Quran. Itu awalnya kita juga tidak memaksa mereka untuk hafalan, tapi alhamdulillah hasilnya gitu ya. Karena mereka semangat banget. Ada yang sampai hafal 1 juz gitu dalam satu bulan kayak gitu. Sebenarnya niatnya cuma yaudah yang penting lu ngaji gitu. Iya. Tapi malah merekanya melampaui target gitu. Saking semangatnya gitu ya. Alhamdulillah di situ. Iya, itu yang pertama tahfiz lidah Quran. Yang kemudian yang kedua ada yang namanya bimbingan masuk kampus. Jadi kita kolaborasi itu sama komunitas yang mengajarkan atau tutor UTBK. Jadi kita ngasih bimbel gratis buat UTBK gitu. Nah setelah itu ada juga coaching beasiswa. Jadi kan kita udah menjanjikan nih, pokoknya anak-anak yang keterima di beasiswa aktivis muda kita akan latih sampai mereka dapat beasiswa di kampusnya gitu. Makanya ada pelatihan coaching beasiswa. Kan kita juga menjanjikan gitu ya. Atau kita juga bilang kalau misalnya anak-anak yang keterima ini insya Allah kita bimbing sampai ke perguruan tinggi. Makanya ada program tadi bimbingan masuk kampus plus ada bimbelnya gitu. Itu yang kedua ya. Yang ketiga itu ada pelatihan soft skill. Ya mungkin kayak kalau ngomong soft skill paling kita bicara soal leadership gitu, terus kepenulisan ilmiah. Karena memang dua hal ini, leadership sama kepenulisan ini hal yang paling bisa dijual pas mahasiswa. Karena kalau kita bisa nulis itu kan kadang-kadang saya juga dulu waktu S1 nyari duitnya di situ Kak. Kita nulis gitu lomba-lomba. Jadi pengen. Jadi intinya apa? Program-program yang ada tuh berdasarkan pengalaman kita. Kayak gitu. Dan pengalaman disalurkan ke adik-adiknya ya. Betul. Siapa tahu bisa lebih dari abang-abang nanti. Harapannya lebih bisa keluar negeri dari Kak Fitra. Ini Kak Fitra dari nulis sampai keliling 5 negara. Luar Turki, biasa. apalagi Korea ya, Malaysia. Itu dari nulis. Makanya pengurus-pengurus di sini tuh pengen menularkan itu gitu ke adik-adiknya supaya penerus-penerusnya gitu di Pandeglang. Ya semoga kita berharap juga bahwasanya bisa melebihi abang-abang dan teteh-teteh ya. Harapan wajib bahkan. Ya, wajib ya. Wajib harus itu. Nah, Bang, terus saya ingin agak lebih dalam lagi di Bang ya. Alang Institute ini kokoh berdiri sendiri apa di bawah pemerintah langsung Bang? Wah ini nih. Jadi kita tuh memang niat awalnya itu memang independen banget gitu kan. Karena memang pengen ya udah media aktualisasi aja gitu buat anak-anak muda Pandeglang yang kemudian punya pemikiran yang sama gitu ya terkait dengan pendidikan dan sosial. Ya udah kita bergerak bareng-bareng gitu. Kalau ngomongin di bawah pemerintah nggak sama sekali ya, karena kita pun nggak pernah sounding Kak. Kita nggak pernah sounding ke bupati, ke jajaran pemerintahan lah, nggak pernah kita gitu untuk kemudian kenalin nih saya ada gitu, nggak. Itu kita bergerak aja gitu. Kalau memang dibantu ya sok gitu kan, tanpa embel-embel kita terima gitu kan. Kalau nggak pun ya nggak apa-apa karena memang kita niatnya independen gitu kan. Bahkan uang pun kita dapat dari hasil lomba, hasil iuran dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi sekarang kita tetap independen nih gitu kan. Berarti survive-nya itu ya dari lomba-lomba. Ya, lomba-lomba komunitas sosial kayak gitu. Dan iuran anggota ya. Sebenarnya bukan iuran sih. Jadi memang pengurus ini yang sudah dapat beasiswa gitu ya, emang kami bersedia gitu untuk menyisihkan sebagian uangnya itu untuk dibeasiswakan kembali gitu. Jadi gitu. Maksud iurannya itu adalah sebenarnya sukarela gitu. Dan mereka pun memang sudah bertekad dari awal gitu. Karena saya belajar beasiswa dari Alang Institute, maka ketika saya dapat beasiswa saya pengen ngasih itu untuk Alang Institute lagi gitu loh. Gitu. Nah itu enaknya punya satu visi dan misi yang sama ya. Bener. Jadi ikhlas ya, jalanin juga kan, tanpa pamrih dan juga tanpa ngeluh-ngeluh lagi. Kayak gitu. Luar biasa. Nah, Bang dan Teteh,
cara sounding Alang Institute nih, bahwa Alang Institute ini ada loh untuk siswa atau masyarakat nih seperti apa. Kan nggak mungkin ngandelin Instagram aja kan, ke sekolah-sekolah kah, apa gimana itu. Nah, kalau terkait sounding sendiri, ya kita bekerja sama ya dengan beberapa media gitu kan di Paneglang, di kayak Info Paneglang, terus ya pokoknya info-info lah. Info Paneglang, Cibaliung, Saketi, karena di Paneglang tuh lucu. Jauh juga ya. Iya, lucu Paneglang tuh. Jadi tiap kota, tiap daerah itu ada Instagramnya. Ada Instagramnya. Iya, ada official info Panimbang gitu kan, terus info Saketi, lucu. Tapi itu benar-benar aktif semua gitu, keren, dan mereka pun saling support gitu kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita ke sekolah-sekolah biasanya. Izin kita ngelampirin surat bahwa nanti kita pengen sosialisasi beasiswa, diperbolehkan atau enggak kayak gitu. Dan alhamdulillah respon SMA dan SMK di Paneglang dan Lebak terbuka kayak gitu, alhamdulillah. Dan kita juga tahun kemarin udah sounding ke beberapa sekolah dan diizinkan kayak gitu, alhamdulillah. Ada yang enggak diizinkan juga ya? Enggak sih sebenarnya. Enggak. Bahkan sampai disediakan waktu aulanya dan sebagainya macamnya. Bahkan ada yang dikasih snack juga. Jadi niat kita itu mau ke kelas tapi dikasih aula kayak gitu, disediain, alhamdulillah. Responnya positif. Alhamdulillah. Karena memang kita ngejelasin juga program kita apa dan sebagainya, sehingga ya mungkin dipercaya lah gitu ya, alhamdulillah. Nah, Bang dan Teteh, apa sih Teh yang membedakan Alang Institute ini dengan komunitas lain gitu? Apa yang mungkin bisa membedakan? Kalau ngomongin hal yang membedakan adalah dari cara gerak kita gitu. Karena cara gerak itu tuh benar-benar kekeluargaan. Kayak tadi, orang-orang yang kemudian pernah kita bimbing, mereka ngebimbing lagi kayak gitu. Jadi nggak langsung kita lepas. Nggak putus ya? Nggak putus, dan mereka pun bersedia dan sampai sekarang berkesinambungan kayak gitu kan. Itu sih yang pertama. Terus yang kedua, dari segi programnya pun memang disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi bukan atas dasar kita harus ada program ini, enggak. Tapi kita benar-benar riset gitu kan, kebutuhannya apa, terus apa yang seharusnya kita ada celah gitu kan, karena nggak seburuk itu juga sih sebenarnya pendidikan gitu kan. Tapi kan kita di sini bersama-sama kayak gitu kan. Gitu sih. Terus apalagi? Dan berkelanjutan sih, itu yang paling penting, karena banyak komunitas-komunitas yang yang cuma sekedar singgah gitu, tapi nggak benar-benar lalu hilang ya. Kayak lagu itu kan. Karena memang kayak gitu, banyak komunitas itu yang dia cuma sekedar singgah gitu, tapi nggak benar-benar sungguh. Hanya lewat aja. Nah, tapi kita insya Allah gitu kan, kita juga ini juga bagian dari ikhtiar kita dan tantangan juga gitu, bahwa ayo berkesinambungan gitu, ayo berkelanjutan, dan alhamdulillah udah 3 tahun kan gitu. Luar biasa. Walaupun berdarah-darah. Harus survive ya. Iya. Nah, tapi di situ justru yang jadi menarik tuh karena survive tadi. Kalau biasa-biasa aja kita nggak ada tantangan, ya nggak sih? Kalau emang duitnya udah ada katakanlah, SDM-nya udah ada, terus ngapain kita? Jadi justru malah tantangan itulah yang menjadi bensin buat kita gitu. Karena kalau kita nggak ada tantangan, terus ngapain gitu, ya udah aja gitu ya. Hidup lempeng-lempeng aja nggak enak ya. Iya benar. Ini kan kita ada warna. Ngalamin tuh yang namanya gimana nih tahun depan gitu kan, uangnya dari mana, itu yang pertama. Terus yang kedua, anggotanya ada yang malas-malasan lah gimana nih. Justru itu yang melatih leadership. Justru di situ definisi leadership menurut saya, Kak. Di mana kita bisa memanage masalah tadi dan dicari solusinya kayak gitu. Luar biasa. Dan maka daripada itu namanya beasiswa aktivis muda gitu kan, karena di situ ada kata aktivis tadi, yang mana nanti turunnya leadership gitu. Wih, sosokan banget ya. sharing gitu lah pokoknya, Kak. Teh, sekarang bukan anggota, maksudnya siswanya sendiri di Alang Institute ada berapa Teh yang mau berusaha untuk masuk beasiswa atau kuliah nih Teh? Saat ini itu ada sekitar 20 orang. 20 orang. Dan alhamdulillah 90% mereka udah keterima di kampus. 90%. Yang awalnya mereka itu motivasinya kurang gitu ya. Mereka tuh sebenarnya setengah-setengah gitu kan. Lanjut gak ya? Ragu Kerja aja apa ya langsung gitu kan, gak kuliah. Atau ya pokoknya ya rendah lah gitu motivasinya. Tapi alhamdulillah
selama beberapa bulan masuk Alang Institute motivasinya langsung naik gitu loh. Karena teman-temannya lihat punya semangat yang sama juga gitu. Lihat kakak-kakaknya, lihat teteh-tetehnya. Sampai mereka akhirnya ya mau coba daftar kuliah, bahkan keterima di PTN-PTN favorit. Ya berarti emang harus dimotivasi dulu. Betul. Ya, motivasi. Iya, dan butuh ekosistem Kak sebenarnya. Kalau ngomongin soal apa ya, anak muda itu butuh ekosistem. Kalau ekosistemnya dia buruk, gampang banget kan untuk kemudian dia jadi buruk. Tapi kalau kemudian ekosistemnya baik, dia biasanya malu nggak sih gitu kan ketika lihat orang punya pencapaian bagus itu kan. Betul. Ketika kita biasa-biasa aja pasti kita termotivasi gitu. Kita udah masuk ke beasiswa ini gitu kan. Udah harusnya ya yang lain juga nge-up gitu. Itu sih ekosistem yang paling penting. Nah, tadi Teteh bilang yang alhamdulillah keterima 90%. Nah, 10% ini mau dikemana? Masih daftar. Lanjut ya. Terus berusaha ya mereka ya. Luar biasa. Berarti nggak nyerah ya. Nggak nyerah. Bahkan ada nih ya yang memang kedarullah gitu kan ya, nggak keterima karena memang ya belum rezekinya mungkin gitu kan. Beliau kerja dulu dan masih punya tekad untuk lanjut ke perguruan tinggi tahun depannya gitu loh. Dan kita nggak ngelepas itu. Kita masih bimbing untuk dia persiapan seleksi mandiri. Yang penting punya niat dan motivasi ya. Betul. Itu kan waktu tahun 2022 ya. 2021 2022. Nah, 2022 ada satu orang yang kemudian nggak itu dia Kak, nggak masuk kuliah. Udah bermacam TS dia ikuti, nggak lolos tuh. Dan alhamdulillah tahu dia punya masih punya motivasi tuh. Dan tahun ini udah masuk. Alhamdulillah. Ya, nggak sih? Iya. Luar biasa. Gitu. Nah, terakhir nih mungkin ya karena waktu juga tadi di belakang udah gini-gini aja waktunya kan. Gak kerasa ya? Gak kerasa ya. Ngobrol-ngobrol. Mungkin saya ingin ke Abang dulu nih Bang. Pernah nggak Bang mengalami kesulitan Bang dalam menjaring siswa-siswanya ini untuk masuk ke Alang Institute ini Bang? Pernah nggak mengalami kesulitan Bang? Kalau kesulitan sih pasti ada. Itu terutama pas di awal-awal ya. Di awal-awal kita launching tuh 2022 tuh. Itu udah cukup lumayan susah gitu kan. Tapi tadi balik lagi karena memang suka tantangan gitu ya. Ya kita terus challenge. Kita terus sounding, kita terus masuk ke sekolah-sekolah, kita tanyain ke guru-gurunya gitu kan. Emang harus ekstrim itu usahanya gitu kan. Sehingga ya alhamdulillah ada gitu, dan kita menjaring memang orang-orang yang baik kayak gitu. Luar biasa. Nah, terakhir Teh, harapan mungkin langsung dua-duanya aja. Simpel aja tapi Bang ya. Sama Teteh, harapan terbesar Bang untuk Alang Institute ke depan seperti apa Bang? Sok, Abang dulu, atau Teteh dulu. Abang dulu Bang. Ya, kalau ngomongin harapan sih memang kita pengen jadi yayasan. Kita berusaha untuk mengurus persyaratan buat jadi yayasan ini tadi gitu kan. Terus harapannya juga nggak cuma sekedar sebanten gitu kan, karena memang roadmap kita itu di tahun 2025 ingin se-Indonesia lah gitu kan, biar nanti manfaatnya luas kayak gitu. Dan sebenarnya nggak muluk-muluk sih kalau ngomongin harapan. Saya tuh cuma ingin anak-anak itu ya punya motivasi aja gitu kan, karena motivasi yang paling penting. Kalau orang udah nggak punya motivasi susah. Sekalipun akses dia banyak, dia punya finansial yang oke gitu kan, akses juga oke dan lain sebagainya. Kalau dia nggak punya motivasi ya buat apa? Gitu. Intinya motivasi sih kalau motivasi ya. Kuncinya motivasi. Oh Teteh. Harapannya kurang lebih sama tapi tapi yang bedakan mungkin ya pertama adalah terus berkelanjutan gitu ya. Iya, bener. Karena ini adalah hal positif dan alhamdulillah banyak yang terbantu. Jadi kalau sampai nggak lanjut, sangat disayangkan gitu kan. Itu yang pertama, berkelanjutan. Kemudian yang kedua, ya pada dasarnya kan tujuannya adalah untuk memajukan pendidikan gitu kan, baik itu Pandeglang atau luasnya Indonesia kayak gitu. Dan alhamdulillah berkat adanya Alang Institute yang walaupun cuman setiap tahunnya nerima 15 atau 20, tapi mereka alhamdulillah akhirnya termotivasi gitu kan untuk kuliah. Dan itu kalau dilakukan setiap tahunnya, berapa banyak yang anak-anak tadinya gak mau kuliah, motivasi sekolahnya rendah, akhirnya terbantu gitu. Kalau itu dilakukan setiap tahun gitu ya, akan banyak orang-orang yang terbantu, akan banyak orang-orang yang akhirnya melanjutkan pendidikan, kemudian punya akses pendidikan lebih luas gitu. Dan tadi kalau itu berkelanjutan ya udah, pendidikan Pandeglang maju, Indonesia juga maju gitu. Apalagi kalau misalkan nanti harapannya Bang Fitra juga terwujud ya.
masalah yayasan juga Iya. mungkin bahkan lebih banyak lagi gitu. Amin itu. Amin. Oke. Satu lagi deh. Kalau misalkan mau tahu info lebih lanjut, mungkin bisa nge-DM aja di Instagram Al Institute ya. Nanti kita tampilkan ya Instagram Al Institute. Nanti untuk teman-teman atau sahabat-sahabat pendengar podcast yang menyaksikan podcast kali ini mengenai beasiswa dan juga yang mau yang kelas 12 mau melanjutkan kuliah juga bisa langsung DM aja ke Al Institute ya. Iya. Bisa ya. Ya, mungkin cukup sekian bincang-bincang bersama Abang Fitra Rianto dan Teteh Nisa Hayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Siap. Terima kasih juga ya.